Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuraini. Di sini saya akan membahas modul 2 tentang piutang dan penjualan pada PT Subus. Nah, yang pertama itu ada ICQ pada modul 2 yang sudah dikerjakan oleh Lita. Di sini ada ICQ dari penjualan dan piutang. Di sini sudah saya eh, masukkan. Lalu ada prosedur audit. Nah, prosedur audit ini di sini itu terdapat 3 prosedur audit, yaitu piutang usaha, PPN, dan penjualan. Pada prosedur audit yang pertama, pada piutang usaha, yang pertama itu minta daftar piutang usaha, terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Indeksnya itu dikerjakan, di sini bisa kita lihat di buku 1 halaman 52 sampai 56. Lalu yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Untuk indeksnya di sini dikerjakan pada buku 1 halaman 51 yang bagian penjualan. Untuk nomor 3, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Indeksnya itu dikerjakan. Yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Indeksnya itu dilakukan pada indeks EE. Yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi, dan apabila terdapat selisih, diminta atau diteliti keterangan dari kliennya. Untuk indeksnya ini dilakukan terdapat di buku 1 halaman 56. Lalu yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Indeksnya dilakukan pada EE1 dan EE2. Yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk indeksnya itu dilakukan pada EE. Yang ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya itu tidak dilakukan. Yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini untuk indeksnya itu dilakukan pada PL1. Yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Untuk indeksnya ini kita tidak lakukan. Yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Indeksnya di sini juga tidak kita lakukan. Lalu yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. MAP. Itu indeksnya itu dilakukan. 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Untuk indeksnya ini tidak dilakukan. Ini pada schedule penjualan dan penagihan piutang usaha. Lalu prosedur audit yang kedua yaitu PPN. Untuk PPN di sini indeksnya tidak ada yang kita lakukan karena di sini tidak membahas soal PPN. Lalu prosedur audit yang ketiga yaitu penjualan. Yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan. Itu ada di PL1. Yang kedua, minta buku
penjualan atau jurnal penjualan, serta cocokkan dengan buku besar. Indeksnya itu dilakukan, kita bisa melihat di buku satu yang dokumen-dokumen, di situ ada faktur penjualan, dan kita cocokkan dengan buku piutangnya di halaman 56 sampai 52 sampai 56. Ketiga, lakukan penelaah analisis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual, serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Di sini indeksnya itu dilakukan pada ARP 1.3, ini terdapat dalam modul 1. Keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Indeksnya itu dilakukan. Di sini kita bisa lihat di buku 1 halaman 20. Yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, dan bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasanya dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya, atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Indeksnya itu dilakukan pada TOC 1. Di sini bisa juga kita lihat di buku 1 yang bagian dokumen-dokumen di halaman 62 sampai 67. Lalu yang keenam, waspadalah terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Indeksnya itu tidak kita lakukan. Ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Ini indeksnya itu kita lakukan pada TOC 1 atau bisa kita lihat juga di buku 1 bagian dokumen-dokumen pada modul 2 halaman 62 sampai 67. Yang kedelapan, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN, lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa dan PPN. Indeksnya itu tidak dilakukan. Ke-10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca, adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas dan bank yang sehubungan dengan retur penjualan. Di sini indeksnya itu tidak kita lakukan. 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran, atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Itu indeksnya juga tidak kita jalankan. 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Itu juga tidak kita lakukan. Yang ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaannya. Di sini juga tidak kita lakukan untuk indeksnya. Pada schedule siklus penjualan dan penagihan piutang usaha yang dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya, Salsabila Nuraini, dibuat pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa pada tanggal 12 Maret 2019. Lalu kita ke analisis rasio perputaran piutang. Di sini untuk akunnya kita memakai akun penjualan dan piutang usaha. Tahunnya kita ambil dari tahun 2016 sampai 2018. Untuk jumlahnya ini, untuk jumlah tahun 2016 kita bisa lihat di buku 1 halaman 222. Untuk tahun 2017 dan 2018 bisa kita lihat di buku 1 halaman 15 bagian neraca saldo. Untuk rumus dari receivable turnover yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Penjualan di tahun yang akan kita analisis yaitu tahun 2017
dibagi dengan rata-rata piutang usaha tahun sebelumnya ditambah tahun yang akan kita hitung dibagi 2, yaitu 2016 ditambah 2017 dibagi 2. Hasilnya pada receivable turnover 2017 yaitu 6,58. Pada receivable tahun 2018 caranya juga sama, penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Penjualan di 2018 sebesar 42.862.087.000 dibagi dengan piutang usaha 2017 ditambah piutang usaha 2018 dibagi 2, hasilnya 10.244.447.769 rupiah, yang mendapatkan hasil dari receivable turnover 2018 sebesar 4,18. Nah, dari perbandingan rasio perputaran piutang PT Sugus ini diketahui bahwa PT Sugus mengalami penurunan dari 2017 ke 2018. Nah, penurunannya ini semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan semakin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tak tertagih dan memperlancar untuk arus kas. Sekarang kita ke jurnal koreksi, karena di halaman 55 terdapat beberapa hasil pemeriksaan oleh audit. Beberapa temuan di sini. Yang pertama itu, dia ada pencatatan dilakukan 2 kali oleh PT Sugus terhadap penjualan PT Krakatau dengan nomor bukti SJ dengan nomor pelanggan SJ nomor 231. Itu tercatat 2 kali sebesar 11 juta rupiah. Jadi, jurnalnya itu kita mendebet piutang PT Krakatau sebesar 11 juta, lalu kita menambah penjualan kita sebesar 10 juta, yang angkanya didapat dari 100 dibagi 110 dikali dengan 11 juta. Untuk PPN keluarannya 10% dari penjualan. Yang kedua, yaitu ada kesalahan pencatatan nominal pada PT Usaha Lancar. Harusnya dia piutangnya 220 juta, namun PT Sugus hanya mencatat 22 juta. Jadinya jurnalnya, piutang usaha PT Lancar bertambah di debit sebesar 198 juta, yang didapat dari 220 juta dikurangin 22 juta. Lalu penjualan bertambah di kredit sebesar 180 juta, yaitu dari 100 dibagi 110 dikali dengan 198 juta. Untuk PPN keluarannya 10% dari penjualan. Lalu yang ketiga itu ada barang yang gagal dikirim oleh PT Sugus kepada PT Sejahtera. Nah, untuk jurnalnya yaitu penjualan di debit sebesar 20 juta yang didapat dari 100 dibagi 110 dikali dengan 22 juta, PPN sebesar 10% dari penjualan, lalu piutang usahanya dikredit sebesar 22 juta. Yang keempat, ada kesalahan pencatatan pelunasan piutang. Harusnya pelunasan piutang PT Lestari, namun PT Sugus hanya mencatat PT Sugus mencatatnya pelunasan piutang PT Zebra. Di sini jadi piutang usaha PT Zebra jadi bertambah 15 juta, lalu piutang usaha PT Lestari berkurang sebesar 15 juta rupiah. Nah, yang kelima ada perusahaan Violet. Di sini itu diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan PT Orientasi ini sudah Violet dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi kita melakukan jurnal koreksi, yaitu beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Nominalnya 11 juta itu kita dapat dari buku piutang si PT Orientasi ini. Yang keenam, di sini PT Tempo sudah membayar secara lunas untuk utangnya ke PT Sugus, namun dia bayarnya melalui salesman. Tetapi salesman si PT Sugus ini tidak memberikan ke
pada akuntan PT Sugus. Jadinya uangnya itu dibawa kabur oleh salesman ini. Nah, karena dibawa kabur oleh salesman ini, jadi itu dimasukkan ke akun piutang lain-lain karena masih dapat ditagih. Berarti piutang lain-lainnya bertambah 15 juta di debit dan piutang usaha PT Tempo berkurang di kredit sebesar 15 juta rupiah. Yang ketujuh itu terdapat selisih kurs pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu pada PT Forbox itu piutang usahanya nambah sebesar 210 juta rupiah yang didapat dari 20.000 USD dikali dengan nominal rupiah per 31 Desember sebesar 15.000 dikurangi sama 90 juta. Piutang usahanya yang tercatat. Hasilnya 210 juta rupiah. Pada pendapatan lain-lain atas ini keuntungan atas selisih kurs sebesar 210 juta bertambah di kredit. Lalu untuk PT Royal juga sama, dia terdapat selisih kurs. Jadi piutang usaha PT Royal ini bertambah sebesar 418 juta didapat dari 40.000 dikali dengan 40.000 USD dikali dengan 15.000 rupiah dikurangi yang sudah tercatat di buku piutang sebesar 182 juta rupiah. Jadi kurangnya 418 juta rupiah di debit serta pendapatan lain-lain bertambah di kredit atas keuntungan kurs sebesar 418 juta rupiah di kredit. Sekarang kita lanjut ke modul EE. Di modul EE ini pada schedule piutang di indeks EE pada schedule piutang terdapat piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Untuk jumlah per kliennya, ini didapat dari neraca saldo halaman 15 pada buku 1. Untuk para debit kreditnya diambil dari jurnal koreksi. Untuk per auditnya didapat dari jumlah per klien ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Nah, untuk piutang usaha debit, untuk piutang usaha debit ini yang pada kolom pare yang debit ini didapat dari jurnal koreksi nomor 2, nomor 4, nomor 7, dan nomor 8. Untuk kreditnya terdapat di jurnal koreksi nomor 1, 3, 4, 5, dan 6. Untuk piutang lain-lain di sini di kolom debit ada pada jurnal koreksi nomor 6. Di kreditnya nggak ada. Nah, untuk tanda ini menandakan bahwa penjumlahan dilakukan secara vertikal. Tanda ini tanda ini menandakan bahwa penjumlahan dilakukan secara horizontal. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018. Diperiksa oleh saya, Salsabila Nur Aini, tanggal 13 Maret 2019. Lanjut ke indeks E1. Di sini pada schedule piutang usaha, nama pelanggan dan per klien ini didapat dari buku 1 halaman 52 sampai 56. Untuk pare debit dan kreditnya kita bisa lihat di jurnal koreksi. Lalu untuk per auditnya yaitu jumlah per klien ditambah debit dikurangi kredit. Di sini PT Krakatau ada di kredit 11 juta rupiah terdapat dalam jurnal koreksi nomor 1. Lalu PT Orientasi terdapat kredit 11 juta rupiah terdapat di jurnal koreksi nomor 5, PT Lestari di kredit 15 juta terdapat pada jurnal koreksi nomor 4, PT Sejahtera di kredit 22 juta rupiah terdapat pada jurnal koreksi nomor 3, PT Usaha Lancar di debit sebesar 198 juta pada jurnal koreksi nomor 2, PT Tempo di debit di kredit sebesar 15 juta pada jurnal koreksi nomor 6 dan yang PT Zebra Pratama di sini jurnal koreksi nomor 4 di debit sebesar 15 juta rupiah. Untuk Forbox di sini ada 210 juta di debit didapat dari jurnal nomor 7. Untuk Royal di debit sebesar 418 juta rupiah di jurnal koreksi nomor 8. Di sini dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh saya, Salsabila Nur Aini, tanggal 12 Maret 2019.
Nah, di sini untuk jumlahnya bisa kita sum aja dari atas sampai bawah, lalu kita copy ke setiap kolom-kolom di bawah ini. Kita lanjut ke indeks EE. Nah, di indeks EE ini pada schedule daftar konfirmasi untuk nama pelanggan, alamat, dan jumlah per kliennya bisa kita lihat di buku 1 halaman 52 sampai 56. Di sini jumlah per kliennya ditulis lagi karena jumlah per klien yang pertama ini di sini adanya itu USD. Ada mata uang USD. Jadi di sini kita bikin dengan mata uang rupiah semuanya. Nah, hasil konfirmasi ini didapat dari buku 1 halaman 56 dan 57. Di sini untuk PT Krakatau yang pertama itu untuk konfirmasi pertama tidak menjawab dan konfirmasi kedua juga tidak membalas. Jadi hasil konfirmasinya kita tuliskan RNR atau not replace. Yang kedua PT Merdeka. Di sini dia itu menjawab namun saldonya itu tidak cocok. Jadi hasil konfirmasinya itu ditulis dengan RD dan perbedaannya ditulis sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga ada PT Orientasi. Untuk hasil konfirmasi pertama dan kedua dia tidak menjawab, jadi ditulis NR. Yang keempat PT Lestari juga sama. Untuk hasil konfirmasi dan pertama dan kedua juga tidak menjawab. PT Nuansa juga sama. Hasil konfirmasi pertama dan kedua tidak menjawab, jadi kita tulis NR. Untuk PT Pelita, di hasil konfirmasi yang pertama dia tidak menjawab. Namun di hasil konfirmasi yang kedua dia menjawab setuju. Jadi kita tulisnya itu CB kalau setuju. Nah, di PT Kueni dia tidak menjawab konfirmasi pertama maupun kedua. PT Sejahtera menjawab namun tidak setuju dengan saldonya. Di sini ada perbedaan sebesar 22 juta rupiah. Lalu PT Usaha Lancar pada konfirmasi pertama dan kedua tidak menjawab, jadi ditulisnya NR. Untuk PT Wahana, dia menjawab namun tidak setuju, jadi ditulisnya RD. Terdapat perbedaan sebesar 1.500.000. PT Rimba, dia menjawab juga saldonya tidak sesuai, jadi RD, perbedaannya 11 juta rupiah. PT Tempo, dia menjawab namun saldonya tidak cocok. Jadi kita tulisnya RD dengan jumlah perbedaannya 15 juta rupiah. Untuk PT Zebra Pratama juga sama, dia menjawab konfirmasi pertama, namun jawaban saldonya itu tidak cocok. Jadi terdapat perbedaan 15 juta rupiah. Untuk PT Zera, dia menjawab, namun saldonya tidak cocok. Perbedaannya itu sebesar 400.000 rupiah. Untuk PT Forbox dan Royal, pada konfirmasi pertama, dia menjawab dengan setuju. Jadi kita tulis CB. Untuk hasil konfirmasi ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 11 tentang hasil konfirmasi. Di situ terdapat NR berarti tidak menjawab, RD menjawab dengan saldo tidak cocok, dan CB artinya saldo cocok. Nah, untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019, di sini angka-angkanya ini didapat dari buku 1 halaman 57 dan 57. Sekarang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Salsabila Nur Aini tanggal 12 Maret 2019. Sekarang lanjut ke indeks EE1. Pada schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Di sini terdapat konfirmasi pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari 2019. Saldo menurut konfirmasi yaitu CB, yang konfirmasinya itu benar, jumlahnya itu ada dua, sejumlah 272 juta rupiah yang angkanya didapat dari EE. EE yang hasil konfirmasi pertamanya itu CB, yaitu yaitu Royal dan Forbox. Lalu selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi ini dia
yang jawabannya itu RD, menjawab namun tidak setuju, itu ada 7. Jumlahnya itu ada 574.931.500, yang angkanya didapat dari jumlah per klien dikurangi atau ditambah dengan perbedaan. Lalu untuk selisih pembukuan klien, di sini jumlahnya kita bisa dapat di indeks EE yang bagian ini. Jumlah perbedaan ini bisa kita jumlah, lalu kita bisa masukkan di selisih dengan pembukuan klien. Untuk tidak kembali, yaitu NR yang tidak menjawab sama sekali, itu ada 7, jumlahnya ada 11.099.141 11.099.141.740 rupiah. Nah, total yang dikirim kita jumlahin semua hasil konfirmasinya ada 16. Dan jumlah total yang dikirim bisa kita total semuanya. Total jumlah yang dikirim itu harus sama dengan total piutang usaha di tahun 2018, yaitu sebesar 11.990.973.240 rupiah. Nah, untuk persentase tahun berjalan, rumusnya itu jumlah dibagi dengan piutang usaha di tahun berjalan, yaitu tahun 2018. Caranya sama semuanya. Lalu untuk yang di bawah ini, nanti kita tinggal sum aja. Nah, untuk persentase tahun lalu, di sini rumusnya, jadi jumlah dari konfirmasi-konfirmasi ini dibagi dengan piutang usaha tahun 2017. Nah, di sini kita buat dulu piutang usahanya. Udah dibuat piutang usaha tahun 2017. Di sini sudah kita kelompokkan untuk CB, RD, dan NR. Jadi nanti tinggal dibagi aja. Untuk hasil konfirmasi itu RD berarti jumlah dari hasil konfirmasi ini dibagi dengan RD gitu. Nah, nanti saldo yang paling bawah juga sama, tinggal kita jumlah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018. Diperiksa oleh Salsa tanggal 13 Maret 2019. Kita langsung lanjut ke indeks EE2. Nah, di sini untuk konfirmasi kedua pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, dari konfirmasi kedua ini hanya ada 7 yang kita kirimkan. Yang saldonya benar, cocok, itu cuma ada satu dengan jumlah 10.357.027.027.600 rupiah. Untuk angka-angka jumlah ini kita bisa lihat di kolom EE. Lalu untuk selisih yang dilaporkannya dia tidak ada, yang menjawab NR atau tidak menjawab, tidak merespon sama sekali itu ada 6 dengan jumlah 742.114.140 rupiah. Nah, untuk jumlahnya bisa kita jumlah dari saldo menurut konfirmasi sampai yang tidak kembali. Hasil ini pasti beda dengan total piutang usaha, karena ini enggak semuanya yang dikonfirmasi, hanya beberapa saja. Nah, untuk persentase tahun berjalannya sama, jadi jumlah dibagi dengan total piutang usaha pada tahun berjalan, yaitu tahun 2018. Sini rumusnya jumlah dibagi piutang usaha tahun 2018. Tidak kembali juga sama, jumlah dibagi sama total piutang usaha tahun berjalan, yaitu tahun 2017. Nah, untuk persentase tahun lalunya, jumlah dibagi dengan total piutang usaha di tahun 2017. Nih, sini jumlah dibagi dengan total piutang usaha tahun 2017. Dikelompokkan juga dia CB, di 2017-nya dikelompokkan juga, dia termasuk CB, NR, atau RD. Nah, udah dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Salsa tanggal 12 Maret 2019. Kita langsung lanjut ke PL1, indeks PL1, schedule penjualan. Nah, untuk keterangan ini ada penjualan dan retur penjualan. Untuk per kliennya, kita dapat angkanya dari neraca saldo buku 1 halaman 15. Untuk ini, jumlahnya ini tinggal kita sum aja. Nah, untuk parenya, pare debit, kita lihat dari jurnal koreksi. Jurnal koreksi pada jadi jurnal koreksi yang ada penjualan
di kolom debit. Untuk kreditnya juga sama, di jurnal koreksi yang ada penjualan di kolom kreditnya, kita masukin aja di sini. Setelah itu, langsung lanjut ke perauditnya. Peraudit rumusnya, per klien ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit. Gitu. Untuk retur penjualan, rumusnya juga sama. Lalu di sini ada jumlahnya. Dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Salsa tanggal 12 Maret 2019. Kita langsung lanjut aja ke indeks PL 1.1. Schedule uji pisah batas penjualan. Nah, di sini terdapat surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Untuk pengisian ini bisa kita lihat di buku 1 modul 2 yang dokumen-dokumen, yaitu pada dokumen-dokumen halaman 62 sampai 67. Di sini kita tulis surat jalannya nomor berapa, tanggal berapa aja, nomor berapa aja. Fakturnya juga sama, kita tulis tanggal berapa, nomor berapa. Nama pelanggannya juga sama, kita tulis. Jumlahnya juga kita tulis di sini semuanya. Untuk tanggal pencatatannya kita lihat di buku besar, di buku piutang. Sama nggak tanggal pencatatan dengan tanggal pada surat jalan dan faktur penjualan. Ini dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Salsa tanggal 12 Maret 2019. Lanjut ke indeks TOC pada schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Nah, di sini juga ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, dan jumlah. Untuk pengisian ini didapat dari buku 1, modul 2, dokumen-dokumen pada halaman 62 sampai 67. Di sini bukti pendukungnya kita checklist karena bukti pendukungnya ada berupa dokumen-dokumen surat jalan, faktur penjualan. Lalu di surat jalan dan faktur penjualan itu terdapat otorisasi, terdapat voting juga. Lalu pada saat periksa pencatatan, ke bukti penjualan juga ada. Lalu ke kartu piutang juga dilampirkan ke kartu piutang, namun ke buku besarnya tidak dilakukan. Di sini dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018. Diperiksa oleh Salsa Nur Aini tanggal 12 Maret 2019. Lanjut ke indeks A2.1. Nah, di indeks ini itu indeks kertas kerja. Di sini kita masuk di sini yang kita isi di kolom parenya. Di kolom pare ini kita masukin yang ada kan cuma piutang usaha. Kita kan membahas piutang usaha tentang piutang dan penjualan. Jadi yang kita isi kolom parenya itu tentang piutang dan penjualan aja. Di sini piutang usaha kita dapat dari indeks E yang debit. Lalu untuk pare kreditnya kita dapat juga dari piutang usaha indeks E pada kolom kredit. Untuk piutang lain-lain juga sama, kita memperoleh angkanya dari indeks E pada piutang lain-lain di debit. Kalau udah di sini nanti dijumlahin aja dengan rumusan dari kas taraka sampai beban dibayar di muka. Nah, kalau udah untuk per auditnya rumusnya itu per klien 2018 ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Untuk rumusnya sama semua. Seperti itu. Nah, di sini dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Salsa Nur Aini tanggal 12 Maret 2019. Kita lanjut ke indeks A2.2. Ini juga kertas kerja, namun di sini tidak ada yang kita catat karena di sini bagian kewajiban dan ekuitas. Sekarang kita ke indeks A3.1. Di sini yang kita isi hanya di bagian penjualan dan pendapatan lain-lain. Penjualannya di sini kita bisa dapat di indeks PL1 kolom debit sebesar 30 juta rupiah. Untuk pare kreditnya juga sama, kita dapat dari indeks PL1 sebesar 180 juta rupiah.
Nah, kalau udah nanti rumus dari laba brutonya itu penjualan neto dikurangi dengan beban pokok. Nah, untuk laba usaha yaitu laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Nah, di sini pendapatan lain-lain kita masukkan pada bagian laba atau rugi valuta asing. Dia ada di kredit sebesar 628 juta rupiah. Ini angkanya didapat dari jurnal koreksi nomor 7 dan nomor 8 atas transaksi Forbox dan Royal. Nah, untuk rumus per auditnya di sini kita dapat dari penjualan eh, untuk penjualan dari per klien 2018 ditambah dengan kredit dikurangi debit. Untuk akun beban pokok penjualannya yaitu per klien 2018 ditambah debit dikurangi kredit. Di sini untuk laba bruto yaitu dari penjualan dikurangi beban pokok. Nah, untuk laba atau rugi valuta asing rumusnya per klien ditambah kredit dikurangi debit. Nah, nanti untuk laba sebelum pajak didapat dari total dari beban atau penjualan lain-lain, laba usaha dikurangi total atau total beban atau pendapatan lain-lain. Di sini karena adanya karena pendapatan lain-lain aja jadi ditambah gitu. Nah, lalu laba netonya itu didapat dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan. Di sini dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Salsabila Nuraini tanggal 12 Maret 2019. Lalu lanjut ke indeks A3.2. Ini schedule-nya kertas kerja laba rugi. Di sini tidak ada yang kita masukkan di parenya, jadi masih kosong. Untuk per auditnya kita bisa lihat diisi di per klien aja dulu karena ini belum. Di sini dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Salsabila Nuraini tanggal 12 Maret 2019. Sekian presentasi saya mengenai modul 2 tentang piutang dan penjualan PT Subus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.